Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melanjutkan kuliah Entrepreneur Project 3 ini pertemuan yang ke-9. Alhamdulillah pertemuan 1 sampai 8 kemarin kita sudah belajar banyak tentang bagaimana melakukan inovasi produk baru. Ya, kita sudah tidak hanya belajar teorinya, tapi kita juga sudah berpraktek. Di awal kita praktek menggunakan inovasi kita sendiri dengan kelompok kita sendiri. Kemudian kita gabung ikut di proyek yang lebih real lagi bersama teman-teman PMI. Jadi bisnis real yang kita kerjakan. Hari ini saya ingin kalian nanti menyampaikan apa saja yang sudah didapatkan melalui inovasi bersama teman-teman PMI. Nanti presentasikan, saya ingin tahu prosesnya dan juga prototipenya seperti apa, saya beri kesempatan untuk menyampaikan. Tadi yang saya sudah lihat siap dari kelompoknya Yosi. Yosi siap ya? Yosi, kemudian Nabil, kemudian kelompoknya R8, kelompoknya Rizky. Baik, sebelum saya beri kesempatan teman-teman untuk presentasi, saya kasih pembukaannya dulu. Oke, bisa dilihat ya slide-nya ya. Bisa dilihat teman-teman? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke, bagus. Yang sudah kita pelajari adalah bagaimana kita menemukan value dari konsumen dan bagaimana menciptakan bisnis dari value yang ditemukan itu. Kita menggunakan metode design thinking atau berpikir desain. Jadi ada 3 hal setidaknya. Yang pertama, kita akan merancang bisnis berdasarkan value atau yang berdasarkan yang diinginkan dari konsumen kita. Jadi kita tidak membuat itu seenaknya kita, tapi berdasarkan apa yang dibutuhkan mereka. Apa yang dibutuhkan dan apa permasalahan konsumen. Yang kedua, mempertimbangkan apakah bisnis itu bisa dikerjakan atau tidak. Hubungannya dengan sumber daya, teknologi, permodalan, keterampilan yang kita miliki. Apakah contohnya misalkan kalau permasalahan mereka itu terkait dengan aturan atau legalitas yang di luar kekuatan kita, maka itu jangan diambil, tapi cari pendekatan yang lain. Terus yang ketiga adalah menguntungkan, baik sekarang maupun masa depan. Menguntungkan dari sisi apa? Saya sudah sampaikan di pertemuan yang lalu, kita ukur antara keuntungan dan kerugiannya. Ada elemen revenue stream, kalau kita ngomong 9 elemen bisnis canvas, elemen revenue stream dan elemen cost structure. Oke, ini proses design thinking tahapannya. Saya ingatkan lagi ada 5. Yang pertama adalah empati, bagaimana kita memahami permasalahan customer. Kemarin kita sudah melakukan observasi, wawancara. Untuk apa? Untuk mengetahui keluhan mereka, keinginan mereka, dan harapan mereka itu apa. Selanjutnya apa? Kita mendefine, menentukan atau mendefinisikan permasalahan yang paling menyakitkan itu apa. Yang kalau kita selesaikan itu akan memberikan dampak yang positif pada mereka dan bahkan mereka mau membeli solusi yang kita buatkan. Setelah mendefinisikan permasalahan, kita mencari ideasi. Tahapan ideasi kemarin kita sudah praktekkan. Pertama kita menggoogling, mencari solusi orang lain sesuai dengan permasalahan yang sama. Kemudian kita sudah melakukan crazy eight, ya, kita menggambar ada 8 solusi. Kemudian kita sudah
membuat satu solusi masing-masing dan kita diskusikan, kita memilih satu final solusi kita sendiri. Setelah itu apa? Kita sudah membuat prototipe juga. Prototipe kemarin saya amati ada yang menggunakan IG, Instagram, ada yang menggunakan Facebook. Rata-rata solusinya adalah toko online. Toko online tentu saja kemarin sudah kita bahas, ada katalog, kemudian muncul cara pemesanan dan cara pembayaran, serta ada model-model edukasi. Yang prototipe ini selanjutnya harus dites kepada pelanggan kita. Apakah solusi kita bisa diterima oleh mereka? Apakah solusi kita meredakan pain mereka, meredakan rasa sakit mereka, sehingga apa? Sehingga mereka mau membeli solusi kita. Oke, itu tahapannya. Kita sudah bahas tentang ini, pengamatan sudah, observasi juga sudah saya sampaikan, kemudian kita masuk ke kanvas-kanvas sudah, kemudian wawancara kita sudah praktekkan juga, kemudian menganalisa wawancara dengan mengambil kesimpulan dengan metode kualitatif kita juga sudah praktekkan ya. Kemudian memilih mana problem yang menyakitkan dan yang bisa diselesaikan ya, integrasi di antara keduanya kita juga sudah memilih. Kemudian ideasi kemarin kita sudah menggoogling, sudah kita praktekkan. Kemudian Crazy 8, 8 gambar sketch kita juga sudah praktekkan. Kemudian kita diskusikan solusi kita itu juga sudah. Kemudian membuat satu solusi juga sudah. Memilih solusi yang terbaik juga sudah. Kemudian kita membuat prototype. Nah, prototype juga sudah. Prototype kebanyakan tadi yang saya sampaikan banyak menggunakan Facebook dan IG. Kemudian sebenarnya tidak hanya itu, prototype bisa banyak, bisa prototype ruangan, prototype layanan, atau sebuah proses juga bisa. Oke, ini diantaranya solusi-solusi yang kemarin disampaikan. Kemudian tahapan tes itu sebenarnya juga sudah dilakukan, mungkin sekarang sedang melakukan. Nanti juga kita lihat seperti apa prosesnya. Baik, itu pembukaan dari saya. Saya persilahkan rombel berapa atau rombongan belajar berapa yang akan presentasi terlebih dahulu. Saya persilahkan. Siapa yang mau duluan? Yosi, siap Yosi? Belum ada temennya, Pak. Masih belum masuk. Oh, belum masuk. Oke. Nabil, siap? R5. Ya, Pak. Siap, Nabil? Ya, Pak. Siap. Oke, akan ada Firnanda. Baik. Saya bantu share screen atau kamu share screen sendiri? Iya, Pak, minta bantuan share screen, Pak. Oke. Rombel 5 ya. Ini ya, Nabil. Iya, Pak. Oke. Kita masuk. Ya, benar. Itu, Pak. Kanvasmu sebelah mana kanvasmu? Ini, Pak. Kanan itu, Pak. Nah, paling ini, Pak. Ini ya? Kanan, Pak. Ini bukan? Iya. Bukan ya? Bukan, Pak. Bukan. Kanan. Paling kanan sendiri, Pak. Paling kanan Yang kemarin sendiri. dipresentasikan tuh kan, Pak, ya? Ya. Kanvas ya? Itu kanan, Pak. Paling ujung, Pak. Terus. Ini ya? Itu yang... Ya, ini boleh. Ya. Dari ini, aja. Pak. Dari itu. Oke, silakan. Sudah kelihatan?
Silakan Nabil. Oke, Pak. Bentar, Pak. R5 ini ada Nabil, ada Nanda ya. Ya, ada Silakan Mbak nanti. Kuni juga. Oke, silakan nanti berkolaborasi. Silakan. Saya beri waktu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari Rambel 5. Sini ada Mbak Fernanda sama Mbak Queenie juga. Pertama, saya akan menjelaskan dari customer. Untuk Rambel 5 kita memilih customer yaitu dari PMI Muslimah. Dan untuk tema itu kita pakai style hijab. Terus kita juga menyediakan fashion style hijab untuk PMI Muslimah. Lalu Konteksnya menyediakan fashion style ya, hijab untuk konteksnya menyediakan fashion style hijab untuk PMI Muslimah. Sini untuk pemahaman customer yaitu problem customer yang layak untuk diselesaikan yaitu dari kualitas bahan dan warna style hijab online tidak sesuai harapan customer. Terus untuk peluang bagaimana kita bisa memastikan kualitas bahan dan warna hijab ketika membuat online. Oke. Lalu Solusinya. untuk tahapan solusi, untuk solusinya, nah ini Pak, untuk apa nama store kita yaitu Hijab Store PMI Pak. Oke, ini bisa diceritakan solusinya seperti apa, Nabil? Untuk solusi ini, jadi gini Pak, itu kan di situ kan ada gambar kayak rumah ya Pak ya, kayak gudang Pak ya. Nah itu Pak, itu kan di situ ada pabrik sama konveksi. Jadi apa kita itu ngambil dari pabrik atau dari konveksi Pak. Lalu untuk penjualan kita melalui offline atau online juga Pak. Nah kalau untuk offline kita buka butik coba. Kalau online kita pakai ini Pak, pakai Instagram, pakai apa Facebook. Oke. Terus lalu yang ketiga itu di situ kan ada apa namanya itu? Ada kotak sama orang itu Pak ya. Nah, itu di situ kan ada owner, foto produk dan video live Pak. Jadi kita pakai apa dari owner itu, terus ada kayak foto produk kita, produk hijab itu tadi, terus lalu kita juga apa dari kita juga buat video atau kalau nggak gitu ya kita live dari Facebook juga untuk memasarkan produk itu tadi. Entah itu ada diskon, misal kayak diskon kita juga lewat Facebook live gitu Pak. Seperti Oke. itu. Artinya di IG-mu sama Facebook. Untuk aktif saat ini masih di Instagram. Oke. Itu sudah ada apa model hijabnya juga Pak. Oke, artinya Lalu di IG itu ada katalog, ada edukasi, ya, dan katalog. ada pemesanan dan pembayaran. Iya, ada Pak. Oke, lanjut. Saya lanjut yang keempat. Nah, untuk yang keempat kita selalu update tren terbaru. Nah, jadi kita selalu update tren kayak hijab terbaru yang lagi trending itu hijab seperti apa itu yang nanti kita jual juga Pak. Kita cari barang itu. Tuh. Lalu untuk lanjut yang kelima itu, nah di sini kan ada customer juga ya Pak ya. Jadi kita Halo Nabil. Silakan Fernanda atau Queenie. Ini Nabil sepertinya kok terpental ini dari Zoom. oh iya Pak.
Pak. Oke, silakan. Saya lanjut, Pak. Jadi yang kelima ini kan ada customer ya, Pak ya. Terus sama itu yang ini, Pak, bawahnya itu. Jadi gini, jadi dari kita itu sering kalau sering memberi promo kepada customer. Jadi customer Oke, itu bisa tertarik dengan brand kita, Pak. oke. Tuh. Sambil Tuh. meningkatkan Yang jumlah keenam, follower ya. nah barang jadi dari customer tersebut barang kita kita kirim kita kemasi lalu baru kita kirim, Pak. Nah, untuk yang ketujuh itu pembayaran barang transaksi bisa melalui banking, bisa melalui langsung bayar di tempat juga. Tuh. COD. Lalu untuk yang 8, Pak. Bawah. Mana 8 ini? Oh ini. Mbak. Nah itu, Pak. Nah, jadi bentar, Pak. Oke, ini Itu produk katalog maksudnya ya. iya. Oke, lanjut. Ya itu, biar pelanggan percaya itu, Pak. Jadi kayak gini. Untuk Terus? yang 9 itu ada garansi 1-3 hari dari kita. Jadi kalau semisal kayak barang itu atau ada kayak dari customer itu ini barang ini kurang kok kayak gini nggak sesuai dengan gambar aslinya, maksudnya dengan foto itu atau itu nanti bisa dikembalikan seperti itu, Pak. Jadi di situ ada kita buat garansi. Oke. Terus? Untuk yang 10 ini nah, kita menyediakan ini, Pak, jasa konsultasi. Di sini kan misal kayak dari customer itu dari sebelum membeli barang hijab kami, Pak. Itu kita customer itu mau konsultasi juga bisa ke kita, Pak. Jadi mau tanya-tanya produk, tanya barang, terus tanya warna hijab itu juga itu bisa. Jadi kami menyediakan jasa konsultasi juga di situ, Pak. Itu fitur-fitur Yang 11 andalanmu kotak ya. saran. Ya. Iya, Pak. Oke, saran. Oke. Terus untuk yang 11 itu kotak saran, Pak. Jadi oke, storyboardnya sekarang. oh iya, Pak. Storyboardnya. Untuk tahapan solusi storyboardnya itu pertama kita membuka medsos hijab store di Instagram dan di Facebook. Lalu melihat foto produk atau video post live post untuk konsultasi lewat video call atau lewat chat inbox. Lalu selanjutnya yaitu pre-order hijab sesuai pesanan. Ya, terus? Untuk pembayaran bisa via transfer atau langsung via COD, Pak, langsung ke rumah. Oke, terus? Untuk pengiriman kita pilih jasa pengiriman ekspedisi atau kurir sesuai lokasi customer. Lalu selanjutnya barang diterima customer. Terus yang terakhir yaitu testimoni atau isi kotak saran dan masukan yang sudah disediakan. Oke. Sekarang prototipe-nya. Prototipe-nya ada di mana? Jangan testing dulu, prototipe dulu. Prototipe itu, Pak, kanan, Pak. Itu bawahnya, Pak, ada, Pak. Itu yang untuk akun Instagram, Pak. Nah, ya itu. Coba saya lihat ini dulu. dari Instagram kita ya ini, Pak. Oke. Hijab store. Nah, ini Instagram kita kan yang hijab store PMI, di situ sudah ada bahan-bahan warna hijab juga. Coba. Ini udah live ya ini ya? Sudah bisa dilihat ya? Sudah bisa dilihat langsung ya? Sudah bisa dilihat, Pak. Sudah bisa dilihat langsung, Pak. Ini realnya seperti ini sekarang ini ya? Atau iya, ini Pak. masih prototipe? Sudah? Itu masih prototipe, Pak. Itu masih prototipe. Untuk saat ini mungkin sudah kita menyesuaikan dengan yang di IG juga. Jadi untuk pilihan warna juga nanti kita akan cetok warna juga, Pak. Jadi sesuai kebutuhan customer juga gitu. Oke. Nah. Ini katalognya ya? Iya.
Katalognya, Pak. Ini katalog juga. Untuk yang edukasi tadi, konsultasi di mana itunya? Prototipenya yang mana? Sudah belum ada belum? Tidak di sini. Untuk konsultasi itu kita nanti sini, Pak, sebelum customer itu membeli barang. Jadi kita menjelaskan dulu ke customer barang ini kayak gini, terus kita kayak apa untuk konsultasi itu bisa kita lewat WA atau lewat video call. Jadi kayak Oh, ini ya. apa memberikan penjelasan ya memberikan apa kayak foto produk kita itu, Pak. Oke, Itu. ini ya yang dimaksud ya. Iya. Oke. Itunya apa? IG-nya? Iya, Pak. IG Instagramnya apa? PMI PMI? PMI Hijab Store PMI, Pak. Hijab Store PMI. Apa Hijab Store PMI. Ya. Hijab Store titik PMI, Pak. Nah, itu, Pak. Bawa sendiri tuh, Pak. Hijau, warna hijau. Ya, bener, Pak. Oke. Nah, Oke. Oke, Gus. Untuk layanan itu tadi, ini kan katalognya sudah kelihatan. Kemudian cara ordernya. di anu ada, Mbak, di Feed. Udah saya yang mana? udah dimasukkan di Feed. Feed mana? Feed yang itu, Pak. Apa? Atas, Pak, atas. Oh, ini. Nah, itu, ini. Pak. Ini, Pak. Ini. DM ini sama WA ini, ya. Ya, cuman di situ ada langkah-langkahnya juga, Pak. Cara order di Feed yang bunder-bunder itu loh, Pak. Bunder. Mana Atas, nih? Pak. Atas tadi, Pak. Oh, ini yang nggak muncul ini. Iya, itu, Pak. Real Itu sebenarnya ada video itu. ditandai. Oh, nggak muncul ya? Apa karena ini pakai laptop ya? Kurang luas ya? Iya, kayak, Pak. Oke. Baik. Bagus ininya. Saya lihat balik lagi ke tadi kamu rombel berapa tadi ya? 5, Pak. Rombel 5, sebentar. Mana rombel 5? Ini ya. Oke, sekarang Iya. ini kan sudah dibuat, kemudian kan sudah dites kembali ke customermu. Ingin tahu responnya. Silakan. Seperti apa responnya? Dites balik kepada pelanggan. Silakan, Pak, Nabil. mungkin bisa dilanjut Mbak Queenie ya, Pak. Silakan, Mbak Queenie. Iya. Barangkali gantian sama Mbak Queenie juga, Pak. Silakan, Queenie dan Firnanda. Mau menambahkan silakan. Queenie bisa open mic, Queenie? Ya, Pak. Iya, silakan. Untuk testingnya, model hijab sesuai tren, kemudian banyak pilihan model, desain hijab, menarik pelanggan. Profil di Facebook dan IG sudah bagus, video tampilan di FB dan IG sangat menarik. Oke, ini yang berhasil ya, yang menurut pelanggan sudah berhasil itu ini. Iya. Ada 5 ini ya. Model hijab sesuai tren, banyak pilihan model, desain hijab menarik, profil di FB dan IG sudah bagus, video tampilan di FB dan IG sangat menarik. Oke, lanjut. Apa yang perlu diperbaiki? Yang perlu diperbaiki postingan setelah 24 jam lanjut dengan postingan terbaru. Yang kedua, cara promo di Instagram sedikit kurang menarik dan kata-kata yang digunakan terlalu monoton. Oke, itu dapat masukan yang perlu diperbaiki. Kemudian apa yang masih membingungkan buat customer? Tidak terlihat adanya pembeli atau testimoni dan belum ada harganya. Oke, saya belum lihat ada testimoni tadi itu. Belum ada harganya juga. Nah, ini gimana orang mau beli ini kalau belum ada harganya? Oke, lanjut. Ide tambahannya apa dari mereka, dari customer yang diwawancarai?
ide tambahannya live atau siaran langsung di FB. Biasanya banyak juga Pak sekarang itu jualan-jualan tuh sering live kayak Ya, live jualannya sale, di pameran live gitu sale. ya. Mm-mm. Terus tambah promo yang lebih menarik seperti ada giveaway. Wah, penting itu giveaway. Saya kemarin punya saudara, hanya dalam waktu 2 minggu, followernya dia langsung naik menjadi 1.000. Dengan cara apa? Dia ngasih giveaway. Kasih hashtagnya yang bagus. Banyak yang masuk. Oke, setelah mendapatkan saran, perbaikan, dan suatu yang membingungkan, apa perbaikan yang dilakukan oleh Rombel 5? Silakan. Perbaikannya memakai kata-kata yang sedikit supaya tertarik untuk membeli dan memberikan harga dan list supaya lebih jelas kepada untuk customer-nya melihat produknya. Pelayanannya harus amanah dan memperbanyak postingan hijab dengan gambar beserta model yang. Oke, saya cek ya di IG-nya ya. Yang ada harganya itu yang di mana? Oke, ini saya pakai apa? Pakai laptop, jadi nggak seberapa kelihatan feed-nya, komentarnya, dan list-nya. Tapi sudah ada ya, sudah dirubah ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, baik. Terus videonya tadi ada komen, ada videonya. Mana pertambahan videonya, Bill? Videonya cuma satu ini atau ini? Oh, ini 2 ini ya? Oke, Iya itu, Pak. oke. Saya lanjut lagi. Oke, perbaikan sudah dilakukan. Oke, bisnis model kanvasnya sudah dibuat? Sudah, Pak. Itu Sudah. paling ujung, Pak. Yang kemarin dipresentasikan warna merah itu, Pak. Oke, ini ya. Nah, ya itu. Oke. Coba silakan. Siapa yang mau menjelaskan? Baik, Pak. Saya coba yang menjelaskan, Pak. Ya. Jadi untuk partner itu kita memakai konvensi hijab Indonesia, Pak. Mulai dari 1 dulu dong. Oh iya, kelas 1 ya, Pak ya. Oke, baik, Pak. Yuk. Satu itu customer segment. Siapa yang diambil? Untuk customer segmen kita PMI Muslimah yang ada di Taiwan, Pak. Lalu yang kedua yaitu menyukai style hijab. Yang selanjutnya yaitu ingin solusi bahan dan warna kualitas ya hijab yang terbaik. Lalu sulit keluar rumah juga, Pak. Oke. Kalian mendefinisikan target marketnya adalah untuk PMI Taiwan Muslim yang menyukai style hijab, tapi mereka sulit keluar rumah untuk berbelanja. Gitu ya? Iya, Pak. Iya. Oke. Kemudian Lalu channelnya? untuk channel yaitu via WhatsApp, Facebook, dan Instagram, Pak. Oke, jadi produk menjangkau customer melalui WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Karena disadari target market kita ini tidak bisa keluar rumah. Jadi PMI mereka jumlahnya banyak, ada 27.000 orang, kemudian mempunyai daya beli yang besar, karena gaji mereka ada di kisaran 6 juta sampai 12 juta per bulan. Jadi punya daya beli. Jadi mereka mendekatinya, kalau mereka nggak bisa keluar rumah, menggunakan toko online, WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Begitu ya, Nabil? Iya, Pak. Seperti itu, Pak. Lanjut ke customer relationship. Untuk customer relationship
relationship-nya, yaitu konsultasi melalui video call Mm, via WhatsApp. Oke. Jadi langsung kita video call ke orangnya, jadi nunjukin barang tersebut, Pak. Tuh. Oke. Lalu yang kedua yaitu promosi offline, Mm, komunitas pengrajinan. Lalu yang ketiga yaitu konsultasi via WhatsApp dan DM Instagram. Jadi bisa lewat chat juga. Untuk Oke. yang terakhir chat Facebook dan Instagram, Pak. Oke. Oke. Komunitas pengajian itu mungkin sekarang lebih efektif Kemudian, online ya. iya, Online. nah, Pak. Jadi kemarin ada PMI itu mau gabung kelas wirausaha, baru selesai dari kelas ngaji. Jadi ini nggak hanya offline ya, harusnya online juga. Oke, sekarang value proposition-nya. Nilai apa yang mau kamu deliver kepada customer-mu? Untuk value proposition-nya yaitu kita melayani sistem COD, lalu pengiriman bisa COD juga. Untuk pelayanan kita pre-order, ready stock. Coba. Lalu yang ketiga yaitu solusi hijab store PMI, menjual style hijab kekinian. Terus yang terakhir yaitu produk update tiap 2 minggu. Sebentar, saya ingin lihat apa sih PWS dan permasalahan. Apakah value ini Ya, bisa Pak. menyelesaikan? Saya cek PWS-nya ya. Di mana PWS-nya? Tadi, Pak, yang Iya. sebelum minta. Ini ya. Nah, itu, Pak. Iya. Oke, ini problemnya tak copy. Saya lihat ke sini. Saya kopikan ke sini. Coba kita cek apakah ini bisa menjawab. Kualitas bahan dan warna style hijab online tidak sesuai dengan harapan customer. Bentar. Kualitas bahan dan style hijab online tidak sesuai dengan harapan. Oke. Bisa nggak ini jawab ya? Bentar, saya dekatkan ke sini. Solusinya apa? Menjual style hijab kekinian. Warna style hijab. Oke. Kalau style hijabnya bisa terjawab dengan ini. Tapi kalau kualitas bahan dan warna ini gimana caranya ini? Kamu tunjukkan dengan apa? Di kita lihat kan dari kualitas juga, Pak. Bahan hijabnya seperti apa itu. Nah, itu Pak. harusnya di sini ada tambahan lagi hijau. Katalog dilengkapi dengan informasi bahan dan apa? Warna. Warna, iya, Pak. Ya. Warna hijab. Nah, ini harus muncul di sini, di value ini. Istilahnya orang kalau berbisnis kan harus tampil beda. Tampil bedanya ya ini. Tampil bedanya sesuai apa? Sesuai yang paling diinginkan sama customer. Kalian kan sudah melakukan wawancara dan observasi ya. Bentar, kalau saya lihat proses wawancaranya, sebentar, saya cek dulu. Nah, ini kan ini proses wawancara kalian ya. Kepada berapa orang ini? Berapa orang ini? Satu orang, satu warna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 orang, 12 ini sama yang di atas. Kemudian dipetakan. Jadi kalau penelitian kualitatif itu ada pengumpulan data, kemudian reducing data, atau pengelompokan data. Terus kemudian dikasih dikelompokkan yang sama-sama, kemudian diambil kesimpulan. Ya. Masalah yang kalian ambil itu sekali lagi itu didasarkan kepada hasil wawancara orang yang sangat banyak ini. Masalah diambil dari tumpukan-tumpukan yang paling banyak. Lah ini tumpukan yang paling banyak. Jadi orang banyak, kalau di sini ini keluhan apa harapan ini? Harapan ya, diambil dari harapan yang paling banyak.
Nih, barang yang diinginkan tidak dari toko, warnanya sangat membutuhkan, kemudian kualitas barang yang diutamakan, lebih nyaman dan PD saat dipakai, tidak ribet dan lain sebagainya. Kemudian stok barang selalu ready dan mengikuti tren yang baru. Kan ini sebenarnya yang ini kemudian dihubungkan dengan apa ini? Kualitas bahan dan warna style hijab yang datang tidak sesuai harapan. Oke, akhirnya diambil tarik kesimpulan ini. Kualitas bahan dan warna style hijab online tidak sesuai dengan harapan customer. Nah, ini harus selalu dipegang. Dipegang ketika membuat solusi. Jadi jangan dilupakan. Jadi istilah orang itu pembedanya itu ya ada di situ. Bisa dipahami, Nabil? Oke, Pak. Bisa, Pak. Jadi ketika kamu nyari pembeda tadi itu sudah sulit-sulit, di sini kamu harus memberikan solusi yang berbeda tadi itu ada solusinya. Oke, untung tadi di Facebook, di IG-nya, saya sudah melihat katalog dan informasi bahan dan warna yang sudah tersedia. Jadi sudah tercover solusi ini. Cuman ketika mendefinisikan ini, dia lupa naruh ini. Tapi tadi prakteknya sudah. Oke, mantap. Bagus. Lanjutkan, Nabil. Di dapurnya. Key activities yaitu konsultasi model hijab ke pihak konveksi. Lalu yang kedua yaitu operasional, yang ketiga yaitu pemasaran. Oke. Aktivitas dari timmu ini hanya fokus kepada konsultasi hijab saja, kemudian pemasaran saja, kemudian operasional. Operasional ini apa maksudnya? Apa yang dilakukan di operasional ini? Operasional itu ini, Pak, dari kayak melalui via kurir itu, Pak. Oke, order kemudian pengiriman gitu ya maksudnya? Ya, seperti itu. Oke. Artinya tokomu ini tidak memproduksi sendiri, betul nggak? Iya, Pak. Ya, karena Jadi tidak kita memproduksi ngambil sendiri, maka produksi tidak masuk ke dalam key activities-nya dia. Aktivitas kuncinya dia tidak ada. Jadi aktivitas kunci murni pemasaran, dia membuka konsultasi dan operasional. Operasional tadi itu hubungannya dengan pengiriman. Oke. Lalu siapa yang memproduksi hijabnya? Silakan. Dilanjut ke key partners. Untuk key partner yaitu kita bisa melalui apa? Untuk apa key partnernya yaitu konveksi hijab Indonesia, Pak. Jadi kita ngambil dari konveksi hijab Indonesia. Itu, Pak. Lalu yang kedua yaitu kurir pengantar barang seperti IMO, pos 7 sampai 11, Pak. Lalu brand hijab itu Indonesia 7-Eleven. 7-Eleven. Ya, 7-Eleven. Lalu brand hijab Indonesia. Oke. Lalu yang keempat endorse selebgram juga, Pak. Itu yang terakhir yaitu komunitas pengajian muslimah Taiwan. Oke, kalian bekerja sama dengan ini ya, dengan ini suppliernya, kemudian ini kurirnya, kemudian ini yang mempromosikan toko online kalian, endorse selebgram, dan komunitas pengajian muslimah Taiwan. Oke, bagus. Terus apa? Lalu resource yang diperlukan? Yaitu merek, hijab store, PMI, dan pegawai, Pak. Oke, ada lagi harusnya toko onlinemu. Toko onlinemu ini. Hijab store online. Oh, toko online ya, Pak. Toko onlinemu adalah resource-mu. Jadi kamu tidak punya pabrik, tapi kamu punya toko online ini. Tidak hanya mereknya, tapi tokonya juga. Jadi ini adalah asetmu, ya. Mulai kamu membuat katalognya, tadi itu ada berbagai macam warna, berbagai macam bahan, kemudian ada unsur edukasi. Ini loh cara memilih hijab yang bagus seperti ini, cara memilih bahan yang bagus seperti ini, yang enak dipakai seperti ini. Kemudian ada
fitur pemesanan dan fitur pembayaran lengkap di dalam toko online. Lah ini aset ini. Satu, toko online, yang kedua merek. Nanti kalau sudah terkenal Hijab Store ini, hijabstore.pmi ini banyak diburu orang, ada yang mau dibeli atau mau dihack. Kemudian pegawai yang menjalankannya. Oke, bagus. Sekarang cost structure-nya saya ingin tahu. Untuk cost structure-nya yaitu untuk biaya tetap, yaitu biaya pegawai dan biaya produksi, Pak. Lalu untuk biaya tidak tetap, yaitu biaya pemasaran, operasional, kurir pengiriman barang. Gitu, Pak. Oke, ada yang kurang nggak ini kira-kira? Kalau endorse, Ya, iya, Pak. kamu lupakan ini ya. Oke. Ya ini koreksi saya kasih warna ini ya. Nanti kamu Iya, Pak, diskusikan tapi dengan tim. untuk semalam pembahasan masalah endorse itu kita ini, Pak, untuk sementara ini kita nggak melalui endorse dulu, Pak. Seperti itu. Karena kita jadi kita promosi sendiri dulu gitu, Pak. Untuk Kalau saran saya ya, ini. nanti diskusikan dengan tim, tetap pakai endorse tapi cari yang free. Oh, ya baik, Pak. Jadi cari teman-teman atau kenalan yang followernya sudah banyak, minta mereka untuk meng-up ke dalam feed Instagram mereka. Ini powerful banget ini, endorse ini. Tapi memang sementara kalau belum ada dana, ya pakai yang free dulu. Iya, Pak. Untuk masalahnya dananya juga, Pak. Kalau hasil diskusi semalam itu dari ibu-ibu juga bilang kalau di sana itu kalau endorse kayak selebgram yang followernya itu banyak, Pak, itu harganya juga lumayan. Kalau endorse yang kayak dari viewernya itu nggak seberapa gitu, ya cuma gitu-gitu aja katanya seperti itu. Terus dari ibu-ibu juga ya untuk sementara kita ini aja, maksudnya lihat IG dulu aja, Mas. Dari teman-teman juga. Terus dari sebagian ibu itu ada yang punya kenalan gitu, Pak, kayak endorse. Terus? Dia dari ibu itu Lah barangkali itu kenalan tadi itu. dari teman itu nanti bisa barangkali bisa mempromosikan juga gitu loh. Ya, Kayaknya kenalan seperti itu maksudnya endorse tapi yang biayanya yang free. Ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke, sekarang revenue stream-nya didapat dari mana? Untuk revenue stream yaitu pendapatan penjualan hijab, Pak. Sudah didefinisikan belum berapa persen pendapatannya? Belum sih, Pak. Belum untuk ya? pendapatan, Pak. Kalau Iya, masih belum, Pak. di rombel lain itu kisaran antara 5-20%. Ini sedang proses validasi untuk nilai persentase itu. Jadi di sini dicantumkan. Terus yang kedua, teman-teman juga naruh di sini tuh memonetize medsos mereka. Jadi nanti kalau sudah banyak followernya akan dimonetize. Paham ya maksudnya dimonetize? Itu apa, Pak? Monetize, Pak. Diuangkan. Jadi kalau iya, kamu Pak. punya YouTube misalkan, YouTube itu sudah followernya sudah 1.000. Ada pemasukan juga dari Instagram itu tadi ya, Pak ya, berarti. Yes. Nah, cuma dari penjualan juga, Pak. Betul. Pak. Ya kalau IG mungkin nanti dia endorse sifatnya, tapi kalau YouTube dia nanti dapat uang dari setiap berapa orang yang melihat tayanganmu. Jadi ada tambahan monetize medsos. Monetize medsos. Nah, ya, ini saya taruh di sini aja, nanti silakan didiskusikan mau dimasukkan atau tidak ya. Baik, Pak. Ini masukan dari saya. Oke. Proses pengetesan sudah, validasi sudah dilakukan. Proses validasi. Untuk validasi itu, nah itu, Pak. Cuman belum semua selesai, Pak. Kanan, Pak. Validasi. Ya. Konsultasi video call, nanti mau divalidasi apakah ini benar-benar membantu customer atau tidak, gitu maksudnya ya? Iya, Pak. Kemudian
WhatsApp, Facebook, dan Instagram apakah bisa mengena ke target market gitu ya? Iya. Oke, kemudian ini apa ini? Hah? Ngetesnya Ya, gimana Pak. ini yang bisa dijalankan? Yang bisa dijalankan yaitu ini, Pak. Konveksi hijab Indonesia, lalu brand hijab Indonesia dan pegawai, Pak. Apa yang mau divalidasi apanya kepada mereka? Dari ini, Pak, dari brand hijab Indonesia, Pak. Daya apanya ya? Apakah kesediaan mereka untuk bekerja sama dengan kita atau apanya? Ya, bekerja sama itu, Pak. Oke. Jadi Dari bekerja sama mereka mau enggak? Yang kedua tanya tadi itu mau ngasih berapa persen tadi itu? iya, Pak. Ya, konveksi Iya, hijab Indonesia, dari kemudian brand hijab Indonesia. Oke, jadi yang sudah punya brand sama konveksi ya, yang produsennya ya iya. berarti ya. Oke, sama pegawainya mau enggak mereka untuk ngurusi toko online hijab PMI ini, gitu maksudnya ya? Iya, Pak. Oh ini pendapatan ini yang mau dites ini juga ada ini. Mau ngasih berapa nih nanti kan itu? Nah, itu, Pak. Mau pendapatan penjualan hijab ini. Itu Sebenarnya ada dua yang setidaknya harus dites. Satu pendapatan, yang kedua pengeluaran. ya, biaya Pengeluaran itu kayak kurir itu, Pak ya. ya. Biaya itu Kurir tetap itu masih didefinisikan kamu sesuai, yang Pak ya. ngirim atau ini konveksi brand hijab yang akan ngirim. Kalau itu kalau nggak salah dari konveksinya, Pak, yang ngirim, Pak. Nah, kalau konveksi yang ngirim kamu nggak perlu mendefinisikan kurir dong sebagai partnermu. Nah, Kecuali kalau kurir ini gini, Pak. Jadi kayak kita ngambil brand kan di Indonesia, Pak ya. Jadi nanti apa kita kan kayak ini loh, Pak, kita jadi reseller gitu loh, Pak. Kita pengiriman barang dari Indonesia ke sananya ya dari itunya orangnya sendiri gitu, Pak. Nabil, reseller itu Pak. yang ngirim itu langsung dari produsennya Nabil. Jadi nggak mampir ke kamu. Intinya gini, kamu hitung nanti ketika ada order, itu produsenmu, si konveksi hijab atau brand hijab, ini langsung kirim ke customermu, atau kirim ke kamu dulu dan kamu ke customermu. Nanti kalau masalah biaya mesti lebih banyak kalau nyampe ke tempatmu dulu, Nabil. Coba nanti dihitung ya, dipertimbangkan. Kalau langsung bagaimana? Iya, Pak. Iya, Pak. Masih ingat kemarin dikasih contoh laundry online. Iya. Nah, laundry online kan dia tidak punya laundry sendiri. Dan dia tidak punya kurir sendiri. Tapi yang melakukan adalah orang lain. Tapi dia dapat fee dari laundry-nya, tukang laundry-nya, dan dapat fee dari tukang delivery-nya. Ya. Oke, Pak. Iya, Pak. Oke, nanti kamu bicarakan dengan kelompokmu. Iya, Pak. Intinya di samping ada pendapatan, di sini juga harus ada pengeluaran yang perlu divalidasi. Hubungannya dengan kalau pegawai kan gampang karena didiskusikan dengan anggota rombel sendiri. Tapi kalau Ya, kalau biaya pegawai produksi ini loh. rombel, Pak. Ya, tapi kalau Produksi. biaya produksi ini loh nanti yang kamu harus detailkan. Iya, Pak. Ujung-ujungnya apa? Ujungnya adalah apakah bisnis ini menguntungkan? Nah, jangan-jangan effortnya sudah terlalu besar ternyata nggak ada untungnya ini. Nah, mumpung kalian belum launching produk, itu diperbaiki dulu sekarang. Bisa dipahami, Nabil? Baik, Pak. Bisa, Pak. Oke, ini saya coba lihat proses validasinya. Ini udah mulai ya dikerjakan? Iya. Udah mulai, Pak. Milih 3 ya. Konveksi. Oke, Nabil, coba ceritain. Nabil. Untuk asumsinya yaitu kita konveksi hijab, DA dan Indonesia, Pak. DA itu apa? Jadi, Pak. Merek gitu dah. Iya. Oke, lanjut. Iya, merek. Lalu untuk
kedua yaitu brand hijab Indonesia, yang ketiga pegawai. Itu rencana yang atas percobaannya dulu Nabil. yaitu kita yang atas dulu. Iya, Pak. Untuk rencana percobaan kita chat WhatsApp. Lalu Targetnya target respondennya yaitu 2 konveksi dua hijab. konveksi hijab ini. Keterangan Untuk kriteria validnya. kriteria validnya 2 dari 2 konveksi hijab Indonesia bersedia kerjasama. Oke, bagus. Kemudian sumber dayanya Kita, Pak. yang digunakan. Sumber dayanya yaitu chat WhatsApp. Cukup ya, nggak perlu mendatangi Lalu, mereka di Indonesia ya. Iya, Pak. Nggak perlu, Pak. Oke, terus waktunya minggu ini. Untuk waktu minggu ini, Pak. Kalau ternyata hanya 1 yang bersedia, ini valid apa enggak? Kalau 1 diasumsikan itu, Pak, valid, Pak. Kalau 1 enggak, Pak. Belum valid. Belum valid, Pak. Ya, belum valid, karena Pak. Soalnya kalian kan narik kriterianya ini 2 dari 2 iya, ya. 2 dari 2 konvensi hijab ini. Oke, lanjut. Brand hijab Indonesia. Untuk asumsi yang kedua yaitu brand hijab Indonesia. Lalu untuk percobaan yang kedua juga yaitu sel DM Instagram. Lalu yang target responden yang kedua yaitu brand hijab Indonesia. Untuk kriteria valid yang kedua yaitu 1 dari 2 brand hijab Indonesia bersedia kerjasama. Nabil, Untuk ini yang brand hijab ini 1 apa 2 sih yang kamu targetkan? Iya, Pak. Itu, Pak. 2 apa 1? Ini 1 apa 2? Kalau untuk brand hijab Indonesia, Pak, itu 1 kan? 1, Pak. Nah, kalau 1 ini jangan 1 dari 2, 1 dari 1 dong harusnya. Benar nggak? Pak. Duh, Pak, itu yang atas sama yang kedua itu bedanya apa, Pak? 2 dari 2 itu kerjasama ya, Pak ya? Ini kan konveksi kan ada 2, DNA dan Indonesia ini tadi. Kalau ini kan brand hijab cuma 1. Benar nggak? Sama brandnya, Pak ya? Beda ya, Pak? Benar nggak? Oke, Pak. Ya, oke, pegawai. Karena pegawai temannya sendiri. Ini kriteria valid harus ditulis juga dong. Dari berapa harusnya? Untuk karyawan ini, karyawan sendiri dari kelompok Rombel itu semalam, soalnya kan sebagian ada yang aktif, ada yang enggak, Pak ya. Dari mbak-mbak itu katanya. Tapi harusnya gini loh, 10 dari 10 misalkan. Kalau nggak salah 9, Pak. 9 2, 3, 4. Gimana? 9 itu apanya? Kalian kan butuh 10 orang pegawai nih. Iya, Pak, 10, Pak. Nah, 10 of 10 kan? 10. Gini harusnya. Benar nggak? 10 bersedia, Pak. Oke, kalau 9 yang bersedia, valid atau enggak? Tapi rencana gini, Pak. Katanya, Pak. Gimana? Walaupun yang mahasiswa itu tetap kayak yang mahasiswa itu tadi difokuskan kayak Instagram itu aja, Pak. Jadi enggak. Ya kan itu juga pegawai juga itu. Iya, karena kan benar. kompetensi kalian kan pemasaran tadi, bukan produksi. Iya, Pak. Ya. Lah, ini 10 pegawai, kriterianya 10. Setelah divalidasi 8. Ini kok valid ini gimana? Harusnya kan nggak valid. Ini kok valid isinya? Nah itu, Pak. 8 dari 10 pegawai. Soalnya yang ada yang 2 atau berapa itu Mbak masih dia itu kadang nggak aktif gitu loh, Pak. Enggak, maksud saya kalau kamu mau 8 itu sudah valid, maka di sini jangan 10. Ini tulis ganti 8. Paham maksudnya, Nabil? Iya. Ukurannya yang kamu rubah. Jadi sejak awal penetapannya. Dianggap valid itu berapa sih?
Jadi ada orang itu yang minta perfeksionis, minta sempurna, semuanya harus bagus. Ada yang orang itu yang nggak usah lah. Yang penting bisa jalan dulu. Lah, rombel 5 itu termasuk yang mana? Yang perfeksionis atau yang penting jalan dulu? Itu nanti mempengaruhi tingkat ini, kriteria validasi ini nanti. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, Kalau misalkan di rombelku itu mm, tetap walaupun kayak itu tadi Pak, tetap kita jalankan dulu Pak, gitu, seperti itu Pak. oh ya, berarti jangan terlalu ketat dong, nggak usah 10 off 10, 8 off 10 itu sudah bagus. Iya Pak. Ya, yaudah. Oke, keren ini sudah rombel 5. Oke, silakan teman-teman, ada yang mau didiskusikan dengan rombel 5? Ada yang mau ditanyakan? Kelompok yang lain? Ada yang mau nanya? Rombel lainnya silakan kalau ada yang mau bertanya tentang yang dikerjakan rombel 5. Queenie rombel 5. Silakan Hilman, Ivana, Antoko, Yosi, Indah. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ada yang mau ditanyakan atau saya lanjut? Yosi? Bisa open mic Yosi? Bisa, Pak. Ada yang mau kamu tanyakan? Rombel 5? Enggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke rombel selanjutnya. Saya persilakan rombel berapa yang siap? Rombel 8 siap, rombel 8? Rombel 8 bisa open mic? Ayo, rombel berapa? Rombelnya Yosi siap, rombelnya Yosi? Oke, sebelum ke rombel yang lain, mungkin Nabil ada yang mau ditanyakan Nabil? Ada yang masih mengganjal, yang perlu didiskusikan? Setelah ini mungkin saya kasih kesempatan rombelnya Yosi ya, rombel 2 ya, mempresentasikan ya. Siap ya Yosi ya? Kalau aku sih tadi itu Pak, tahap validasi itu Pak, masih kayak masih agak kurang pahami sedikit sih Pak. Tahap validasinya itu. Yang nggak Ya paham mungkin nanti siapa? ya mungkin nanti ya itu tadi kayak kayak semisal kalau 8 dari kan harus kalau 10 kan udah tahap validasi ya Pak ya. Tahap valid kan berarti ya, udah valid kan. Nah, kalau 8 itu sebenarnya nggak valid tapi masih tetap bisa ya Pak ya, walaupun nggak valid juga. Bisa lah. Ada 10 orang yang sekarang yang mengerjakan ada 5 orang, kira-kira jalan nggak saya tanya? Kalau 5 orang ya jalan sih Pak. Oh ya sudah, artinya batasan validasi itu ya 5 itu. Oh batasan 5 ya Pak ya untuk validasi ya Pak ya. Yang penting jalan dulu. Kan kita konsepnya itu. Karena kita akan mengerjakan dalam 2-3 minggu ke depan, bisnis ini harus sudah bisa jalan. Jadi jangan ngomong sempurna dulu, tapi buat sesuatu yang kecil dulu, tapi itu bisa dijalankan. Nanti begitu sudah ada penghasilan, kita baru ngomong yang lebih besar lagi skalanya. Jadi yang tadinya itu market kita baru misalkan 100 orang kita membroadcast, begitu ada pemasukan kita besarkan menjadi 200 orang. Nah kalau ngomong nanti misalkan sudah 1.000 orang, ya kita mungkin nggak bisa 5 orang nanti yang handle. Baru validasinya kita naikkan. Bisa dipahami, Nabil? Iya Pak, bisa Pak. Oke. Terima kasih Pak. Pentingnya tes itu untuk apa sih sebenarnya? Untuk ini loh.
Kalau yang hijau kan artinya apa? Ada customer segment, ada customer engagement, ada value juga, ada channel. Apakah solusi kita, apakah produk dan jasa kita ini diinginkan dan bisa dijangkau oleh konsumen atau tidak? Kita mau cek ini. Jangan-jangan yang kita buat ini orang-orang nggak mau. Enggak, aku nggak penting itu. Loh, kok iso nggak penting, kenapa? Berarti kita salah, bisa jadi salah ketika kita mendefinisikan permasalahan tadi. Atau kita salah membuat prototipenya. Oh, prototipenya itu tidak ada. Tadi kita bahas kan, bahan dan warnanya kamu tidak singgung di value proposition-mu. Untungnya ketika di prototype kamu sudah melakukan. Bisa dipahami? Nabil, yang saya Iya, Pak. sampaikan. Bisa, Pak. Ngukur apakah diinginkan oleh produsen, kemudian ngukur apakah solusi ini mampu dibangun oleh bisnis ini dan menggunakan sumber daya yang kita miliki. Mampu enggak? Misalkan tadi pertanyaanmu, Pak, cukup enggak orang 8? Loh, kalau kamu mainnya masih lingkupan asal jalan dulu dengan target orang 100 masih bisa dihandle. Tapi kalau yang kamu target adalah 1000 orang atau kalau ngomong PMI di Taiwan itu ada 28.000, ya nggak mungkin nututi kamu cuma dengan 5 orang. Gitu ya, untuk ngukur ini. Kemudian yang terakhir ngukur apakah bisnis itu menguntungkan atau tidak. Tadi dibandingkan antara pemasukan revenue stream-nya, revenue stream yang kamu definisikan ini, dibandingkan dengan biaya yang kamu bayar, itu nututi atau tidak. Pantesan kan kemarin di kelompokmu kan bilang, jangan pakai endorse dulu. Karena kita masih tidak ada pemasukan. Itu betul. Ya, karena Iya, apa? Pak. Dia Soalnya sudah dari awal. Soalnya, ya, Pak. dia sudah mengidentifikasi biayanya jangan banyak-banyak karena pendapatannya masih 0, kan gitu. Tapi tadi saya kan kasih usul, pakai endorse yang free dulu. Ada. Jadi di rombel saya, Nabil, yang saya Dari pegang, teman juga itu saya. ya, mereka menemukan ada 6 orang yang free. Jadi salah satunya adalah gurunya dia bahasa Inggris. Followernya sudah 1 juta lebih. Dan dia punya hubungan baik dengan guru bahasa Inggrisnya tadi itu. Dan dia minta tolong ke guru bahasa Inggrisnya, Bu, tolong ini free dulu, tolong di-endorse-kan ke medsos Ibu, supaya banyak orang yang follow toko online kita. Dan dia mau. Nah, seperti itu Nabil caranya ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Oke, balik lagi yang kita lakukan di sini validasi adalah untuk mengetes 3 hal ini. Apakah diinginkan customer, apakah kita mampu membangunnya dengan sumber daya yang kita miliki, dan apakah menguntungkan bisnis ini. Makanya perlu kita validasi. Kenapa kok penting validasi? Jangan sampai kita meluncing produk dulu, kita berdarah-darah dengan modal kita, dengan sumber daya kita, dengan waktu, uang kita, ternyata itu tidak untung. Itulah sebabnya kenapa banyak orang yang berbisnis, terutama yang baru, itu gagal. Karena dia di awal tidak melakukan proses validasi. Atau kalau bahasa kerennya, produk customer fit, kesesuaian antara produk dengan customer. Itu perlu dilakukan pengetesan. Oke Nabil, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah, Pak. Itu aja, Pak. Cukup, Pak. Sudah, Terima cukup kasih, ya? Pak Doni. Ya, Iya, sama-sama. Pak. Silakan. Saya beri kesempatan kepada Rosi. Oh ya, saya sampaikan juga ke teman-teman, ini kita sedang di Monef juga, ini ada Pak Warno, jadi mungkin teman-teman lihat ada Pak Warno. Mungkin saya kasih kesempatan Pak Assalamualaikum, Warno. Pak Warno. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Warno? Alhamdulillah. Begini Pak Warno proses kita belajar. Ya cukup menarik, saya juga tertarik untuk belajar memulai sebuah bisnis. Yeah. Saya ada 2 bisnis yang saya mulai dari hal kecil ini. Wah keren ini bisa ditiru nih.
Bisnis apa Pak Warno? Makanan dan minuman. Wah, Jadi minuman kalau di Malaysia teh tarik, oh tertarik. Nggih. teh tarik ya. Kalau makanannya makanan camilan rengginang. Kalau Pak Rengginang. Beni ke koperasi itu Oh, salah satu produk yang saya jual. keren ini, keren. Pak Warno ini sudah ngasih contoh, teman-teman, sudah memulai. Nah, nanti dengan ilmunya teman-teman nanti ini bisa bisa dibuat desain thinkingnya dan dibuat bisnis modelnya. Nanti bisa kerjasama sama Pak Warno nih teman-teman. Siap. Saya berterima kasih sekali kalau ada yang mau memulai dengan alur yang benar. Jadi Nah. desain thinkingnya yang diajarkan Pak Beni bisa diterapkan ke produk-produk saya. Kira-kira analisisnya seperti apa kan gitu. Nah, itu sudah teman-teman silakan itu sudah di-challenge itu sama Pak Warno. Barang ready, saya yakin Pak Warno sudah punya supplier, jadi sudah siap. Tinggal mungkin nanti creating marketnya tadi di desirability itu nanti perlu diukur, tinggal ditentukan dengan model design thinking yang tadi. Wah, itu bisa keren itu. Siapa Beni nanti bisa call saya langsung. Wah, Chat ini saya siapa yang bisa membantu saya kan gitu. Ini Monggo para dilanjut. calon-calon pengusaha Pak di sini. Monggo dilanjut Pak Beni. Terima kasih. Baik, teman-teman, kita masih punya waktu setidaknya 30 menit. Kita coba evaluasi di rombel yang kedua. Silakan. Yosi siap, Yosi? Yosi bisa open mic? Iya, Pak. Mau share sendiri atau saya bantu share? Share sendiri aja. Oke, silakan. Sudah saya itu ya. Co-host ya, sudah ya. Silakan. Apa udah keluar gambarnya? Sudah, silakan. Lanjut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Beni, selamat siang Pak Warno, selamat siang teman-teman semuanya. Kami Rombel 2 akan menjelaskan tentang rancangan bisnis model design thinking kami. Anggota kelompok dari mahasiswa ada 4 orang, itu saya, Yusidia Rahayu, kemudian ada Ivana Tina Benareza, kemudian ada Mas Ilham Rashid, sama Mas Khairon Rafli. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang customer-nya. Untuk customer dari Rombel 2 ini merupakan PMI Taiwan yang baru datang sekitar 1-12 bulan tinggal. Kemudian konteks yang ingin kita bantu adalah kami ingin membantu mereka dalam hal mendapatkan makanan snack khas Indonesia. Kemudian problem yang layak diselesaikan, problemnya mereka adalah sulit membeli makanan khas Indonesia secara langsung di Taiwan. Kemudian untuk peluangnya, bagaimana kita bisa memudahkan membeli snack Indonesia yang berkualitas. Untuk solusinya, kami menjual produk snack atau makanan ringan untuk PMI Taiwan secara online atau offline dengan brandnya namanya Snack Ma Oti. Jadi judul solusinya toko online Snack Ma Oti gitu ya? Iya, Pak. Oke, lanjut. Lanjut langsung ke prototype. Ke tahapan storyboard-nya dulu. Saya ingin tahu langkah-langkah customer seperti apa. Untuk langkah-langkah customer-nya, tahapan solusinya yang pertama, kami melakukan broadcast pamflet secara online ataupun offline. Jadi mereka bisa dapat informasi tersebut dari pamflet-pamflet online dan offline. Kemudian kami juga memberikan promo untuk pembelian pertama ke customer.
Kemudian pemesanan menghubungi kontak yang tertera ada di Instagram. Kemudian customer bisa melihat produk yang tersedia juga di Instagram, dan customer bisa melihat produk yang tersedia juga ada di platform penjualan online seperti Shopee, Tokopedia. Oke, lanjut ke prototipe-nya sebelum testing. Oke, untuk prototipenya kami menggunakan Instagram. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Bentar. Jangan naik dulu. Oke. Makanan ringan Indonesia di Taiwan. TW, ID Taiwan itu ID Indonesia, nomor teleponnya, open reseller. Oke. Artinya ini cara pemesanan sudah ada ya, sudah kelihatan. Iya, Pak. Oke. Produk katalog, saya ingin lihat. Produk katalog. Untuk produk katalognya, Oke, makanan ringan ini ya, cemilan ini ya. Oke. Terus ada edukasinya enggak? Edukasi. Kalau edukasinya belum, Pak. Belum. Kalau promo-promo seperti apa modelnya? Atau cara pembayaran dan proses order dijelaskan di mana? Proses ordernya pertama biasa dari apa namanya WhatsApp. Kemudian untuk kayak pengantarannya itunya mereka di sana lebih mengutamakannya ke COD karena lebih gampang memberikan produknya dan penerimaan uangnya itu lebih gampang COD katanya, Pak. Oke. Tapi tidak memungkinkan juga untuk transfer ke luar kota kayak gitu. Oke, di sini udah kelihatan ya transfernya kemana sudah ada ya. Kalau diklik ini keluar. Oke, kemudian link WA untuk komunikasi, telepon juga ada gitu ya. Iya, Oke, baik, lanjut. Lanjut kembali ke Miro. Ya, silakan. Ini kan prototipe sudah dibuat nih. Kemudian dilakukan pengetesan kepada customer tentang prototipe ini. Menurut customer, apa sih yang berhasil? Coba. Apa yang diperbaiki? Lanjut. Menurut customer, yang berhasil dari prototipe kami adalah mewujudkan keinginan customer mendapatkan jajanan cemilan khas Indonesia di Taiwan. Ini yang perlu diperbaiki, tapi kemasan produk masih standar istilahnya, karena kita masih pakai yang plastik itu kan, plastik zip itu. Kemudian mereka menginginkan rasanya tuh rasa makanan yang khas Indonesia yang familiar dengan lidah mereka. Kemudian bentuknya juga kurang menarik. Mungkin ada yang kayak bentuk snack-nya kayak gitu, Pak. Oke, sebentar sebelum dilanjut. Tadi kan permasalahan yang ditangkap adalah mereka kesulitan untuk membeli, ya. Kalau nggak salah gitu ya. Permasalahan yang kemudian solusinya adalah kalian membuat toko online kan gitu. Kemudian setelah dilakukan wawancara lagi terhadap solusi, ternyata mereka bilang tidak hanya beli online, saya minta rasa yang khas kan gitu ya. Akhirnya untuk itu. Nah, artinya apa? Itu perlu proses empati lagi. Ya, ada perlu proses itu. Nah, oh, ternyata tidak. Saya menangkapnya kemarin berarti kurang ini. Oh, ternyata perlu juga yang rasa khas. Jadi rasa khas tadi itu harus bisa menjawab, solusi kita harus bisa menjawab kebutuhan rasa khas Indonesia. Jadi misalkan rasa khas kayak gini. Saya pingin beli rawon. Rawon itu saya punya referensi rasanya itu seperti ini loh, ada kluweknya dan lain sebagainya. Tapi begitu dibeli di Taiwan, yang datang itu rasanya kok semi-semi soto gini. Nah, gitu. Paham ya maksudnya ya? Iya. Ya, oke. Jadi di proses ini perlu ada proses empati lagi. Oke, lanjut. Yang masih membingungkan apa? Yang masih membingungkan adalah cara mendatangkan snack berbahan campuran ikan dan daging masuk ke Taiwan, itu masih terbentur peraturan pemerintah Taiwan.
Oke, lanjut. Ide tambahannya. Ide tambahnya memproduksi barang dan bahan di Taiwan dengan resep dan bumbu dari Indonesia untuk mempertahankan keotentikan rasa dan tidak perlu khawatir akan bea cukai. Oke, keren. Terus apa yang diperbaiki setelah mendapatkan masukan dari testing seperti itu? Perbaikannya kami mengembangkan dan riset untuk menghasilkan makanan ringan yang berkualitas baik. Artinya kalian tidak impor dari Indonesia berarti ya, tapi kalian memproduksi sendiri, begitu? Iya, untuk snacknya kami pakainya pemilihan snacknya tuh snack yang dengan bahan-bahannya ada di sana gitu Pak, tapi kita diotentikin dengan rasa-rasa Indonesia, kurang lebih kayak gitu. Oke, artinya kalian membuat sendiri atau kalian cari supplier lokal di Taiwan yang bisa melakukan itu? Yang di sana itu Pak, produksi sendiri. Kalian akan produksi sendiri? Yang di sana. Lah ya, tim yang ada di Taiwan itu akan produksi sendiri. Iya. Oke, kalau produksi sendiri nanti kita akan lihat di bisnis modelnya itu harus ada aktivitas yang memproduksi. Jadi beda seperti Nabil tadi, dia kan tidak produksi sendiri nih. Nanti di sini mestinya harus ada produksi sendiri. Oke, lanjut. Kita lanjut ke bisnis modelnya, saya ingin tahu. Untuk bisnis model kansanya dilanjut sama Evana ya Pak. Silakan. Ivana silakan. Untuk customer segmennya, yang pertama kami ada di PMI Taiwan, dan yang kedua dari WNI. Terus yang kedua, customer relationship-nya, yang pertama bantuan personal. Sebentar, bisa agak di zoom nggak, siapa? Yosi, coba tolong di zoom Yosi, biar kita bisa lihat. Oke, geser ke kiri. Oke. Customer relationship-nya yang pertama bantuan personal. Kemudian komunitas teman pengajian, dan yang terakhir komunitas teman pelajar. Untuk channelnya, kami memilih Instagram, pedagang grosir, pedagang eceran, event atau bazar, dan brosur. Sebentar, saya komentari sedikit ya. Customermu itu PNI dan WNI. Tahu nggak jumlahnya mereka ada berapa? 270.000 PMI saja, belum WNI. Apakah kalian bisa menghandle semua sebesar itu? Dengan jumlah personil yang hanya 10 orang. Customer segmennya PMI yang baru 1 sampai 12 bulan di Taiwan. Nah, itu masukin ke sini. Iya. Ya, ini kan belum, jadi nggak terlalu melebar. Itu penting untuk mendefinisikannya. Jadi nanti aja di copy dari sana ke sini aja, di copy dari tadi dari kanvas sebelah tadi itu ada. Ya. Oke, customer relationship. Apa sih bedanya customer relationship dengan channel? Kalau channel itu ada proses bisnisnya, kalau di customer relationship itu tidak ada. Jadi di customer relationship itu kasih saja produk katalog, kemudian ada edukasi. Tapi kalau ngomong pemesanan itu ada di bawah. WA, Instagram, itu. Brosur ini ada di mana nih? Di atas apa di bawah? Di customer apa di customer relationship apa di channel? Brosur. Di relationship. Ya, harusnya di relationship, harusnya di atas.
Terus pedagang grosir, ini online apa ada offline-nya juga pertanyaannya? Kenapa, Pak? Ini online saja, toko online saja, apa ada offline-nya juga? Kalau toko offline enggak, Pak. Itu kok ada pedagang grosir ini apa maksudnya? Itu apa namanya? Supplier? Supplier kan nggak di sini dong, harus ada di sana, key partner harusnya. Oh, Pedagang grossing, pedagang eceran kan harusnya nggak di sini, ya. iya, Pak. Paham ya? Nanti bisa digeser itu. Iya. Oke, baik dilanjut ke nilai. Oke. Di preposition ada varian menu, kemudian menjual bermacam-macam snack, pemasaran via online dan offline, mengobati rasa kangen akan kampung halaman, snack yang berkualitas, tahan lama, tidak mudah melempem, dan tahan bahan pengawet, dan yang terakhir harganya terjangkau. Coba di zoom di key activities. Coba di zoom di key activities. Oke, ada produksi, berarti sudah benar ya. Tadi kan membuat sendiri. Iya, Pak. Ada pelayanan, ada pemasaran, ada produksi, ada pengemasan, oke, ada pembelian bahan, oke. 5, memberikan layanan ramah, cepat dan memuaskan. Oke, sebenarnya 5 ini masuk di 4 ini sebenarnya. Oke, coba lihat key resource-nya. Key resource-nya. SDM, pegawai, fotografer, alat pembuatan snack, rumah produksi. Apa ini rumah produksi maksudnya? Tempat untuk produksinya, Pak. Oke. Baik, sekarang saya lihat cost-nya. Cost structure-nya, coba lihat. Biaya sewa tempat. Sewa tempat untuk apa nih? Untuk rumah produksi. Oh, biaya pembelian bahan, biaya alat-alat, biaya produksi, biaya pemasaran, biaya transportasi, ongkir, biaya gaji pegawai. Wih, banyak loh ini ya. Hati-hati, ini cost-nya banyak. Oke, revenue stream-nya dari mana ini? Revenue streamnya dari penjualan snack, kemudian pembagian profit dari produk yang dititipkan. Penjualan snack dan pembagian profit dari produk yang dititipkan. Oke, nanti dititip-titipkan ke pengecer gitu ya? Iya, Pak. Oh, pantas tadi itu di sini ada pedagang pengecer tadi itu ya. Jadi Iya, channel Pak. distributionnya ke sana. Oh, siap. Oke, nanti yang paling krusial saat validasi itu di posisi viability atau posisi untung tidaknya bisnis ini ya. Kenapa? Karena pengeluarannya sangat besar. Dan saya tidak tahu apakah dalam waktu dekat itu bisa dieksekusi dengan cepat atau tidak ini. Karena harus produksi sendiri. Kalau kayak Nabil tadi kan dia hanya reseller saja. Dia hanya fokus di pemasaran di medsos. Paham ya? Iya, paham, Pak. Oke, coba lihat sebentar validasinya. Sudah buat belum? Reseller, Instagram, influencer, selebgram. Ini yang penting malah diproduksi harusnya. Di apa? Di cost structure tadi itu loh, harus divalidasi itu. Paham ya maksudnya ya? Iya, Pak. Apakah bisnis ini menguntungkan atau tidak harus dihitung nanti itu. Biaya produksi sampai jadi barang itu berapa, waktu dijual berapa. Ya, harus di-match-kan. Oke. Ada yang mau ditanyakan teman-teman untuk kelompok rombel berapa ini tadi? Rombel 2 ya? Rombel 2
ada yang mau ditanyakan? Ini kita sudah jam 11.30. Sudah duhur, jam waktunya aku sholat. Insya Allah Yosi? cukup, Pak. Cukup? Oke, Ivana cukup? Cukup, Pak. Baik, di close dulu. Teman-teman silakan, ada yang mau ditanyakan? Selain rombel 2 dan rombel 5, ada yang mau dibahas? Silakan sebelum saya tutup. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Baik, karena sudah masuk waktu sholat, kita juga harus sholat. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya untuk kelompok selanjutnya untuk mengetahui sampai di mana pemahaman kita. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, Pak. Saya akhiri, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak Beni. Sama-sama. Saya end meeting ya, teman-teman. Assalamualaikum.